Apa keutamaan salat di Masjid Nabawi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu." Salat di masjidku lebih baik dari 1000 salat. Pernah nggak Bapak Ibu salat sampai 1000 rakaat? Saya kira nggak pernah. Kita salat di Masjid Nabawi nilainya sama dengan 1000, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram naik lagi, ya, naik lagi jumlahnya, ya, 100.000. Ya, maka jangan disia-siakan untuk salat di Masjid Nabawi. Ya, mumpung di sana kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, Madinah ini adalah tempat yang baik. Ya, tempat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyebut kota Madinah dengan nama Thayyibah, tempat yang baik. Ya, walaupun ya, kalau kita lihat kanan kiri nggak kayak di Indonesia ya Bapak Ibu ya, gurun. Ya, tapi ini tempat yang baik. Ya, tempat perjuangan para sahabat, para rasul. Sengaja tempatnya kayak gini. Ya, tempatnya keras. Coba kalau nabinya turunnya di Bandung, waduh, dakwah ke Arab berat Pak. Biasanya di Bandung nggak dingin. Maka ditaruh di tempat yang memang seperti ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Madinah adalah tempat kembalinya iman. Ya, tempat kembalinya iman. Artinya apa? Tempat di mana orang, ya, semakin akhir zaman orang akan berbondong-bondong mendatangi kota suci. Ya. Ya, Bapak Ibu, siapa yang undang Bapak Ibu ke kota suci? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita semuanya udah diundang. Ya. Cuman mungkin ada yang sekarang baru datang. Sebenarnya dari dulu udah diundang. Apa undangan Allah? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu undangan Allah. Dan hanya karena Allah ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu. Cuman orang kadang-kadang, kenapa kamu belum berangkat haji, belum berangkat umroh? Bilangnya belum dapat panggilan. Tapi dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Bali dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya udah dipanggil tuh. Cuman dianya aja yang nggak mau datang. Maka ketika sakaratul maut itu ada dua penyesalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian yang kami rezekikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Jadi orang nanti ketika sakaratul maut, apa penyesalannya? Yang pertama, dia pengen sedekah. Nyesel dulu saya nggak sedekah. Nyesel dulu saya pas tromol lewat masukinnya golok terus. Golok berapa? 1000 ya. Ya, mentang-mentang senyum itu sedekah, tromol lewat disenyumin aja, ya, karena katanya sudah sedekah. Kemudian saya pengen beramal saleh. Maksudnya beramal saleh apa? Saya pengen haji. Nah, saya pengen haji. Aja kata Nabi, kalau kamu pengen haji, bersegera. Karena kamu tidak tahu apa yang bisa menghalangimu. Ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di sini juga berdoa apa? Supaya bisa pergi haji. Bagi yang belum pergi haji, berdoa supaya bisa pergi haji. Gak usah dipikirin lamanya pendaftaran, gak usah dipikirkan. Yang penting kita daftar aja. Kalau kita udah daftar, kemudian ajal menjemput kita, palingan kita sudah punya alasan. Ya Allah, sudah daftar, tapi ajal mendahului. Yang penting kita sudah daftar. Baik, yang selanjutnya anjuran bersabar di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Madinah ini baik, ya. Kalau mereka tahu keutamaan kota Madinah. Makanya banyak ketika kita melaksanakan ibadah umrah ini, kita harus banyak memiliki kesabaran, ya. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa ibadahnya ini lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun, ya. Tetapi tetap kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang sabar, ya. Apa ciri orang yang sabar? Sabar itu jangan dibatasi, ya. Karena Allah berfirman, Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Kalau kita membatasi kesabaran, membatasi pahala. Yang kedua, adab sabar itu menyembunyikan musibah. Jadi kalau ada masalah jangan di-share. Ya. Kecuali memang di grup nggak apa-apa. Kalau di grup tuh nggak apa-apa, kita saling. Misalnya tadi ada yang hilang Ustaz, nah, nggak apa-apa, kita share di WA. Ya, cukup di-share di grup-grup WA kita aja. Ya, kalau ada memang kendala, ada masalah, share-nya ke grup yang memang bisa memberikan solusi. Ya, nggak perlu di status WA. Oh, ada yang hilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Madinah ini adalah kota yang diberkahi. Apa arti berkah itu? Berkah itu artinya al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Insyaallah, ya. Hanya perbanyak kita ke masjid, perbanyak baca Al-Quran, ya. Menggodani orang baca Quran tuh ngantuk, ya Pak. Kalau lihat HP kita nggak ngantuk. Ya, begitu baca Quran langsung. Nah, kalau baca Quran ngantuk berarti hatinya masih ada karatnya. Rasulullah bersabda, hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Nah, bagaimana menghilangkan karatnya? Dengan membaca Al-Quran, ya. Jadi kalau baca Quran ngantuk, jangan langsung tidur. Bisa-bisa ngantuknya tipuan. Gimana cara ngetesnya? Coba lihat HP. Kalau lihat HP mata langsung seger, ya, berarti ngantuknya tipuan. Ya, berusaha untuk melawan, ya. Nah, Nabi pernah berdoa untuk kota Madinah, ya Allah, berkahilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami. Kota Madinah, limpahkan keberkahan untuk kami pada setiap sok dan mut-mut yang kami dapatkan berbuahnya. Walaupun di Madinah ini gak banyak pohon buah, ya, tapi buah apa aja insya Allah ada. Datang dari segala macam penjuru. Kemudian yang selanjutnya, kota Madinah tidak akan dimasuki oleh wabah dan dajjal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit ta'un, ya, wabah, tidak pula dajjal. Insyaallah
sini kita akan sehat-sehat semuanya ya Pak. Amin ya Allah. Bagi yang mau pakai masker silahkan, walaupun di sini sudah tidak diwajibkan masker ya. Kita di sini udah nggak diwajibkan, nggak diharuskan. Tapi kalau memang ada sakit ya silahkan kita pakai, nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, salah satu tempat yang dianjurkan kita wafat itu di Madinah. Siapa yang pengen meninggal di Madinah? Ada yang mau? Enggak ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Tapi ada hadisnya. Kata Nabi, "Man istata'a ayyamut bil Madinah ya, falyaf'al. Fa inni ashfa'u liman mata biha." Siapa yang bisa memilih mati di Madinah, silahkan dia lakukan. Karena saya akan memberikan syafaat bagi mereka yang mati di Madinah. Hadis riwayat Ahmad, sahih hadis. Kita kan nggak bisa milih ya. Kita tuh nggak bisa milih mati di mana. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu di mana dia akan wafat. Ya. Allah berfirman, "Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kami ciptakan. Ya. Dari tanah kami ciptakan, kami kembalikan ke tanah, kami keluarkan juga dari tanah itu. Artinya apa? Kalau ada orang meninggal di Madinah, bisa jadi dia diciptakan dari tanah yang ada di Madinah itu. Ya kan? Kan ada kan orang meninggal di Madinah, bisa jadi dia diciptakan dari tanah tersebut. Ya, bagi kita dimanapun kita wafat, yang penting husnul khatimah. Siapa yang minta meninggal di Madinah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh nanti kuburannya di samping Nabi itu ada Abu Bakar, kemudian ada Umar. Ya. Abu Umar pernah minta, "Allahumma rzuqni asy-syahada fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik." Ya Allah, jadikan matiku itu mati syahid dan jadikan kematianku di Madinah. Kemudian selanjutnya, di Madinah ada kuburan Baqi. Ya, ada kuburan Baqi. Di situ kurang lebih ada 10.000 sahabat yang dimakamkan di situ. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri-putri Nabi juga di situ. Karena nanti kita juga akan berkunjung ya, tapi ini untuk bapak-bapaknya saja ya. Karena memang di sini ada larangan ya, nggak boleh. Kalau perempuan tidak boleh mengunjungi kuburan. Ya. Menurut satu riwayat, yang nanti yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah. Ya, dari kubur itu Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, kemudian orang-orang yang ada di Baqi. Itu salah satu yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada makam Nabi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menziarahi aku dan dia hanya benar-benar menziarahi aku, maka wajib bagiku untuk mensyafaati." Apa niat kita ke Madinah? Ngunjungin juga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan niatnya beli korma, bukan. Kalau korma di Tanah Abang banyak. Bukan niatnya beli gamis, beli ini beli itu, bukan. Kalau itu mah banyak di Indonesia, nggak kalah lah bagusnya. Ya, niatkan mengunjungi makam Rasulullah SAW, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau yang lain-lainnya masih banyak di Indonesia, tapi ya Masjid Nabawi, nah ini tidak ada. Nah, nanti ketika ke makam Nabi juga biasanya kan nggak boleh lama-lama ya. Karena memang dilarang oleh Nabi, juga dilarang, la taj'alu qabri wathanan yu'bad, kata Nabi. Jangan jadikan kuburanku sesuatu yang disembah.
Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah di Masjid Nabawi ada taman surga, yaitu Raudhah. Rasulullah SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Alhamdulillah sekarang, kalau dulu mungkin masuk Raudhah berdesak-desakan, sekarang diatur sehingga lebih rapi, nanti dapat tasreh, jadi nggak berdesak-desakan lagi. Tapi ya mungkin cuma bisa sekali ya. Kalau dulu berkali-kali tapi desak-desakan. Kalau sekarang sekali tapi nggak berdesak-desakan, insya Allah sama aja. Kita bisa lebih khusyuk berdoanya. Ya. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Ada ulama yang mengatakan nanti Raudhah itu akan diangkat, dia akan menjadi taman surga. Atau tadi yang kedua maknanya adalah orang yang beribadah di situ sama juga dengan beribadah di taman surga.